Assalamualaikum, Pak Ardi. Waalaikumsalam Pak Jamal. Sedang santai nggak Bapak saat ini? Alhamdulillah Pak, iya. Bagaimana Pak? Kenapa Pak? Eh, ini ada beberapa hal yang ingin diobrolkan, ya istilahnya musyawarah lah. Mhm. Karena kalau mikir sendiri ini agak ribet mengenai hal yang terjadi di kelas saya ini, Pak Ardi. Artinya kalau saya ngajar itu kok masih ada saja gitu ya beberapa siswa merasa ngantuk gitu Pak, bahkan tidur gitu ketika pelajaran berlangsung. Jadi itu Pak ya, Iya, masih ada beberapa siswa yang suka mengantuk Pak ya? Iya. iya. Mmm, Baik Pak. Bisa Bapak ceritakan bagaimana keadaan siswa Bapak dalam kelas itu? Eh, Secara umum Mhm. ya kalau di awal pembelajaran mereka ngikuti Bapak. Tapi di tengah-tengah diskusi beberapa dari anggota kelompok malah ya nampak tidak serius dan ada yang sudah khusyuk gitu Pak, ngangguk-ngangguk ternyata pas dilihat itu malah ada yang ngantuk atau bahkan tidur begitu anggota kelompoknya itu. Mmm, jadi kejadiannya sering jadi di pertengahan pelajaran, Pak, ya. Jadi ada yang Iya. mengatur siswanya. Nah, jadi itu yang terjadi. Terus, situasi ideal apa yang Bapak Jamal inginkan? Eh, saya berharap ketika pembelajaran bahasa Inggris itu berlangsung, anak-anak bisa berpartisipasi aktif Bapak. Sehingga mereka tidak hanya buang-buang waktu ke kelas, tetapi juga mendapatkan tambahan ilmu yang mungkin akan sangat bermanfaat ketika mereka lulus. Di samping itu Bapak, setidaknya mereka juga bisa mempelajari bagaimana seharusnya hidup bersosial itu. Artinya jika ada temannya yang menjelaskan Pak sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan, harusnya kan mereka mendengarkan bukan malah tidur gitu Bapak. Itu harapannya. Mmm, jadi Pak Jamal sebenarnya kan ingin muridnya itu fokus lah atau lebih aktif kan, saat pembelajaran kan. Betul betul. Jadi dan juga Bapak ingin saat ada temannya menyampaikan juga mereka juga lebih aktif. Jadi untuk kejadian seperti itu, Pak, atau hal yang Bapak inginkan, kira-kira apa saja yang perlu Bapak lakukan? Eh, Menurut saya untuk mengurangi kebiasaan ngantuk siswa itu mungkin karena ini masih baru Pak ya, Iya, bisa menerapkan pembelajaran kompetensi sosial dan emosional Bapak. Harapannya dengan penerapan KSE itu mereka bisa menyadari peran mereka bahwasannya keseriusan belajar itu bukan untuk orang lain tetapi murni untuk kebaikan mereka sendiri di masa yang akan datang. Begitu Bapak. jadi Bapak Jamal sebenarnya kan ingin menerapkan KSE ya, Pak, iya. Terkait dengan penerapan tersebut, Pak, kira-kira kapan Bapak bisa melakukannya? Rencananya
ingin sambil diterapkan Bapak. Karena terus terang saja untuk penerapan KSE ini materinya kan baru didapat, jadi ini masih mencoba untuk mengintegrasikan ke dalam RPP agar terasa mudah untuk menilainya Bapak ketika diimplementasikan. Dan insya Allah sesegera mungkin Pak ketika pembelajaran bahasa Inggris. Dan jika tidak memungkinkan, ya maka nanti akan diimplementasikan setelah semester pertama ini Bapak. Karena setelah ini kan ujian. Oh iya benar. Jadi direncanakan kan sama Pak Jamal mungkin sesegera mungkin, atau kalau memang kan sekarang memang iya Pak ya, sekarang sedang ujian, bentar lagi ini berarti semester. Terus terkait dengan rencana Bapak Jamal ini, bagaimana kira-kira Pak Bapak Jamal ini bisa memastikan bahwasanya penerapan ini bisa berjalan dengan baik? Untuk penerapan KSE itu kan bertahap Pak ya. Ya. Setidaknya dalam penerapannya itu tidak mungkin menurut hemat saya di sekolah itu kalau 5-5-nya langsung diimplementasikan itu. Jadi insya Allah kita akan mulai dari kesadaran diri dan pentingnya menghargai orang lain atau kesadaran sosialnya itu Pak. Agar kegiatan itu berjalan dengan baik, maka di samping ada penilaian pengetahuan, maka di situ insya Allah akan dibuatkan semacam penilaian sikap berupa rubrik observasi itu Pak. Demikian Bapak. Iya, jadi caranya jadi seperti itu Pak Jamal ya. Terus Pak, dengan rencana tersebut Bapak Jamal ingin melibatkan siapa saja atau siapa yang perlu dimintai dukungan Pak Jamal? Yang paling utama menurut saya dalam hal ini adalah kepala sekolah dan wakasek kurikulumnya Bapak sebagai atasan saya untuk memberikan izin kepada saya agar rencana ini bisa terwujud. Di samping itu, karena ini perlu keberlangsungan yang tidak hanya terjadi di pelajaran bahasa Inggris Bapak, insya Allah juga akan melibatkan guru-guru mapel. Sehingga kalau guru mapel yang lain juga melaksanakan pembelajaran sosial emosional, maka insya Allah kesadaran yang ada pada diri siswa itu akan selalu terpupuk. Dan harapannya ya tadi itu bisa mengurangi kantuk dan bisa berpartisipasi lebih aktif daripada sebelumnya. Jadi harapannya bagus sekali nih Pak. Terus jadi Bapak Jamal sudah memaparkan tadi ya terkait dengan harapan Bapak dengan juga pelaksanaan atau penerapan 5 KSE ini. Baik Pak Jamal, dari percakapan kita siang hari ini, apa yang menjadi pandangan baru yang menurut Bapak? Setelah ngobrol dengan Pak Ardi, setidaknya saya mulai menyadari tentang betapa pentingnya mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional itu dalam pembelajaran yang saya ampuh. Dengan demikian, siapa tahu nanti kalau ini dilaksanakan secara kontinuitas, persoalan yang saya hadapi bisa berangsur-angsur berkurang begitu Bapak. Baik Pak Jamal, ya. Ini semoga sukses Pak ya dalam pelaksanaan. Nah, terima kasih Pak Jamal. Terima kasih Pak Ardi waktunya. Ya, ini juga ilmu buat saya ini. Baik. Ya, terima kasih Pak Jamal.